Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kabar kita baik-baik semua ya, sehat semua. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya anak-anakku semua, sebelum kita masuk materi, perkenalkan kembali. Mungkin sebagian sudah pada kenal karena di MPLS kemarin Bapak sempat berkenalan ya. Baik, nama Bapak Dodi Aftran, menempuh mata pelajaran PKN untuk kelas 10 dan IPA dan IPS ya, untuk kelas 10 IPA dan IPS. Anak-anakku semua, pembelajaran tahun ini tentulah berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Karena pembelajaran tahun ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, melainkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Karena pemerintah telah memutuskan demi mengurangi atau memutus mata rantai penularan COVID-19, makanya kita terapkan mode pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, meskipun begitu, Bapak harapkan anak-anakku semua tetap semangat belajarnya. Kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya anak-anakku semua ya. Baik, untuk semester pertama bab 1 PKN membahas tentang pembagian kekuasaan ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pembagian sistem pemerintahan negara. Yang kedua, menyebutkan pembagian kekuasaan di Indonesia. Baik anak-anakku semua, sebelum kita lebih jauh, apa sih pengertian kekuasaan itu? Anak-anakku tahu? Sudah pada tahu atau belum? Baik, kekuasaan adalah wewenang atas suatu atau untuk menentukan, memerintah, mewakili, dan mengurus sesuatu. Dengan kata lain, kekuasaan adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan sesuatu yang dikehendaki oleh orang tersebut. Itu namanya kekuasaan ya. Nah, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Menurut para ahli, kekuasaan dibagi ke dalam bermacam-macam wewenang ya. Yang pertama menurut John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3 anak-anakku semua ya. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Apa itu legislatif? Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif menurut John Locke itu adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang terakhir, yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sementara menurut Montesquieu ya, sama-sama menjadi 3 namun agak sedikit berbeda. Montesquieu yang pertama kekuasaan legislatif, sama membuat dan membentuk undang-undang. Yang kedua eksekutif. Nah, eksekutif di sini menurut Montesquieu adalah kekuasaan hanya untuk melaksanakan undang-undang. Sementara untuk mengadili namanya yudikatif. Berbeda kalau tadi John Locke ada federatifnya, kalau Montesquieu diganti dengan yudikatif, yuridis, hukum ya, mengadili, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Pembagian kekuasaan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita bahas satu-satu ya.
Yang A, pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, biasanya menjalankan ini adalah MPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, eksekusi ya, menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan negara atau undang-undang. Yang ketiga, ada namanya kekuasaan legislatif, legal, membentuk, membuat ya undang-undang. Sementara yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif yang tadi Bapak jelaskan adalah untuk kekuasaan untuk mengadili ya, biasanya kehakiman, Mahkamah Agung yang membidangi kekuasaan yudikatif. Yang kelima kekuasaan eksaminatif atau inspektif, biasanya berhubungan dengan keuangan negara ya. Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang terakhir ada kekuasaan moneter. Apa itu kekuasaan moneter? Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, nilai rupiah ya. Itu kekuasaan moneter. Sementara kekuasaan secara vertikal ya, menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan. Ya. Nah, sampai di sini penjelasan Bapak. Sedikit lagi ada informasi tentang kementerian ya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Baik anak-anakku semua, untuk pembelajaran pertama ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu ya. Kalau masih ada yang bingung, yang ditanyakan tentang pembagian kekuasaan, boleh silakan hubungi Bapak di nomor Bapak yang tentunya sudah Bapak kasih ke wali kelas kalian masing-masing ya. Baik, sebelum kita tutup kelas kita, sebelum kita akhiri, Bapak kasih tugas ke kalian ya. Tugasnya adalah sebutkan lembaga-lembaga apa saja di Indonesia yang termasuk ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Nanti kumpulkan ke Bapak via Google Classroom ya. Nanti Bapak akan kasih atau share ke wali kelas kalian masing-masing. Baik, terima kasih anak-anakku. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.